apa sih untuk season kayak liga gini susah banget untuk dipredik siapa yang mungkin akan mendapatkan 20 poin setiap weeknya. Dan kita udah langsung masuk aja di map kalaharinya, di mana Kalahari yang nggak ada di ranked, yes, tapi ada di turnamen ya, kena lo semua ya. Tapi semua orang mensyukuri sih Kalahari gak ada di ranked, ya gak sih? Tapi ada juga yang kangen ya. Jadi gue bingung tuh ya sama bocahnya, ada yang rindu, ada yang pengen buang Kalahari, tapi nggak apa-apa. Kita langsung move aja, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Yes, di Sirens-nya kita bisa lihat dari Jet Esports-nya dan dengan Capital yes. Betul. Udah ada firing aja, tapi ini dia kita masih mencoba untuk tengok-menengok satu sama lain. Yes, gue rasa karena dari pembagian turunnya itu lumayan merata, walaupun di satu posisi yang sama, jadi masih bisa dapat satu side untuk looting yang di sebelah kiri dari posisi Jet, dan di sisi lain juga dari teman-teman Capital. Perlu diriman satu lagi, kalau dari Jet itu jauh lebih jauh lebih crowded, jauh lebih regroup. Dari teman-teman Capital tuh lebih pembagian 3-1 kali ini. Mungkin karena tadi posisi lootingnya juga sih bikin ngemaksa mereka pembagiannya jadi seperti itu. Yes, dan mengingat dari Siren sendiri dia mempunyai komponen yang sangat enak banget untuk mencoba untuk holding, dan kita bisa lihat Isala sudah kena critical damage tapi nggak apa-apa, masih bisa untuk medkit terlebih dahulu. Kita bisa lihat lagi nih dari Capital di mana ada Nocure-nya yang agak terpojok yang tadi gue bilang pembagian 3-1 ya, dan di sini dari posisi keduanya sama-sama gimana ya, agak sulit untuk mempertahankan karena perlu diingat lagi ya, kalau mereka terlalu lama standing di sini bisa jadi buang-buang resource aja, tapi nggak sampai situ aja karena seorang Irul betul udah lumayan bonyok karena memaksa untuk ngeras ya. Yes, dan Isal sudah mencoba untuk nge-flanking, dan di sisi lain kita bisa lihat ada pertempuran lain ya, di mana ada First Rider di sini yang melawan Boss. Dan kayaknya banyak banget udah ada firing di mana-mana ya. Mengingat juga dari RRQ, Pacman yang sudah terculik, misalkan 3 orang aja. Ini dia ada Herman, yes, lelaki wanita. Betul. Dan ini kalau kita dia ya. Lelakinya dia. Jangan dong, tolong. Kenapa kau jangan? Enggak. Let's keep single. Oke, itu dari posisinya RRQ yang memang udah ke pick off 1. Dari awal dia decide untuk turun di Revenery. Dan kalau dari Siren sendiri sebenarnya dia turunnya di command post, kemudian lu bayangin dia dapat lootingan command post secara full, habis itu langsung rotation dengan sangat cepat di center of the map, dan ketika masukin rotasi kedua ketemu RRQ nge-pick off 1. Apalagi di situ mungkin tadi kita walaupun nggak ngeliat POV fullnya, RRQ mungkin satu kepisah karena mungkin karena nggak expect ditabrak di awal-awal, apalagi itu di posisi Revenery yang biasanya ditabraknya di akhir. So ya itu dia. Yes, kita bisa lihat lagi ya Raya, seperti yang lo bilang RRQ. Ternyata ada pertempuran. Kita bisa lihat Abimnya mencoba untuk menembakin, sudah terkena knockdown 2 orang dari Jet Esports di sini. Abim harus terculik. Siakan Tiger seorang mencoba untuk langsung ke ending Nocure di sana. Masih di spray aja mencoba untuk di ending, belum ter-end-kan juga. Dan seperti dari Tiger mencoba untuk back off tapi nggak bisa, dikejar, dan itu dia dari Tigernya berhasil memulangkan Nocure. Dan ya masih aman sih Tigernya di sini karena ada terpantau hambatan dari jembatan juga, tapi tetap dikejar aja dari Capital Esports yang sudah panas banget, nggak mau membiarkan satu orang terlewatkan. Itu dia Jet Esports yang harus dipuas di posisi 11. Dan memang posisinya udah nggak bisa buat kabur juga ya, karena udah dikejar, duanya juga udah jadi sandera, tapi gak berhenti dari situ karena First Rider somehow dia, kita tahu dari posisi foundation masuk ke rotasi kedua mereka, langsung nge-finishing teman-teman dari Capital yang belum selesai buat restart lagi setelah fight melawan teman-teman dari Jet. Ya, dan dimana juga Magician mencoba untuk mundur aja. Bener yang kata lo bilang bahwa terlalu lamanya mereka di area sana memungkinkan untuk pihak ketiga datang, dan di sisi lain kita bergeser sedikit, ada Boss Nightmare di sini yang mencoba nge-spray ke arah tim Rebellion. Ya, ini mereka udah pasti ketemu ya, karena Red Bull Rebellion itu spot pertama turunnya itu ada di The Maze, kemudian di sisi lain dari posisi Boss itu dia di pertengahan antara Foundation dan juga The Maze yang udah pasti bakal ketemu nextnya. Dan di sini juga kalau mereka ke atas sedikit,
kan bakal ada First Rider nih dari posisi Foundation. Rider. Jadi ini bener-bener tricky banget, terutama dari Boss yang kita tahu dia paling sedikit lootingannya karena dia nggak dapat satu yang full place. Benar, karena kalau kita lihat sendiri dari Boss yang tadi di awal sudah terculik satu orang, Betul. mereka langsung mencoba untuk rotasi aja, tapi nggak sempat untuk nge-resort, harus ketemu dengan tim Rebellionnya. Di sini kita bisa lihat lagi ada Calvin yang mencoba untuk Nge-flank ya? yes, dan dari Rizanya tadi sudah kena critical damage dari Mr. Home, tapi masih aman aja karena dia sudah mempunyai area kompon yang aman. Di sisi lain, Calvin yang muter cuy, mencoba untuk membokongi sih sepertinya nih. Yap, udah dapet juga. Rizanya harus terkena knockdown oleh Mr. Home di sini. Haide-nya mencoba untuk granat, chaos banget dari seorang Haide karena dia memakai kardus. Yes, itu dia dari Haide yang harus terkena knockdown. Misalkan satu orang dari Fearless-nya, Fearless harus menjadi save the day dari tim yang nggak bisa, harus terpulangkan. Boss Nightmare di posisi ke-10. Setupnya bagus sih. Kalau lu lihat tadi sebenarnya POV-nya si Boss itu cuman fokus sama 2 orang. Pertama Mr. Home yang memang kelihatan ngeras dari depan. Yang kedua itu dari posisi Fruits yang lumayan range-nya jauh di atas. Nah, itu udah ke spot tuh sebenarnya sama Boss. Kemudian Boss saat itu dibuka visionnya dari sebelah belakang oleh seorang Calvin. Tapi ketika Calvin udah ngeras, timingnya pas banget buat di backup support sama Fruits dan juga satu posisi range jauh dari sebelah kiri sampingnya si Fruits itu sendiri. Dan akhirnya ketika udah langsung ditabrak lagi, 2 orang yang range-nya jauh pada langsung turun buat regroup. Wow, nice setup tentunya dari Red Bull Rebellion. Dan mengingat juga dari Bossnya sendiri sudah memang terkepung ya, memang nggak bisa kemana-mana, resort juga sedikit dan kita bergeser sedikit di mana Eriknya udah chaos aja, udah kena critical damage. Ada VSS dari seorang Gare knockdown salah seorang Erik di sana, menyisakan 1 orang aja. Wings lagi-lagi menjadi lone survivor dari Cyrus, mencoba untuk nge-revive dulu, masih bisa untuk di-revive Freya-nya. Yes, di sini juga Gare berhasil untuk memulangkan Erik dan Sirens-nya. Yang tersisa 2 orang aja, mencoba untuk regroup lagi karena dia tahu dia udah kalah jumlah. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang Siren ya di sini. Siren itu tadi sebenarnya sempat ke pick off 1 sama 1 member RRQ ketika dia jadi di awal. Jadi pas awal kan RRQ ke pick off nih. Pas Sirennya udah jalan-jalan ke pick off lagi sama RRQ dan sekarang ditabraknya sama DG. Disampahin. Seperti ada yang steal kill ya. Iya, ada makanya rumah tangga dari kedua tim ini, di mana DG menjadi orang ketiga dan ini akan menjadi bulan-bulanan bagi tim Bigetron karena dia tahu ini yang ngekill tim lain. Jadi dia tahu di mana ada tim lain yang bakal coming, mencoba untuk setup lagi harusnya dari Bigetronnya karena dari DG-nya mencoba untuk langsung ngeras aja, langsung masuk ke dalam circle area refinery ya. DG ini fast rotation banget. Pas awal dia turun di arah Stone Ridge, kemudian makanya dia tiba-tiba ke arah center of the map-nya udah pasti ketemu karena memang dari tadi orang-orang dari kayak RRQ, dari Siren yang muter-muterin daerah situ aja belum memasuki middle game, belum decided, belum bisa buat kemana-mana karena memang tadi Siren sempat kepukul mundur oleh RRQ yang berhasil ngebalikin keadaan dengan nge-pick off 1. Terus ada BTR juga yang dia tabrak. Pas berusaha kabur dari BTR, bunuh diri sama DG, disampahin gitu kan. Iya, makanya itu sakit tidak berdarah banget ya. Lu pernah berdarah sih kan mati. Iya juga. Iya, bener dong. Bener ya? Berarti gue salah ya? Ya maaf ya, Rapunten seluar. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam game. Kita kembali lagi, tersisa 8 tim aja, 28 orang masih alive. Dan di grup A dan di grup C ini benar-benar seru sih. Mengingat kalau gue notice dari First Rider Alpha-nya yang kemarin bermain sangat konsisten, benar-benar stabil di pot grupnya sendiri. Dan ada RRQ juga yang kemarin kurang bagus juga untuk placement di grupnya, tapi mencoba untuk comeback sepertinya di week pertama di day kedua kita. Dan ini dia dari tim Rebellionnya yang kemarin menurut gue juga agak kurang naik turun sih. Masih mungkin karena masih awal juga, masih week pertama, masih day pertama. Ada yang meluncur tuh, tim nomor 8 di situ dari RRQ. Iya, kayak RRQ itu penuh ini surprise. Ya, penuh kejutan banget gitu. Dia ada lagi harus berhadapan
happen Nah. sama dua tim. Sama Boom. Ada Boom juga Iya. yang tadi udah Buya luar biasa sih. Makanya ada Boom, di belakang ada Red Bull Rebellion, terus tadi dia juga meluncur kayak Hayu kaget meluncur banget. aja. Dan ini dia dari cornernya lagi-lagi harus terculik kah Connor, nggak tahu di kanannya ada Boom dan sudah kena critical damage yang cukup lumayan juga. Di sini juga RRQ Hades yang tersisa 3 orang aja udah pasti udah kalah jumlah. Dan ini dia landman-nya langsung menggunakan gua nggak ngerti sih. Maksudnya dia tuh pindah pakai launchpad tapi ketemu tim lain lagi. Iya, dia gitu mungkin loh. decide-nya untuk ngejemput si O'Connor di sini karena respect terhadap Boom yang udah mereka spot. Ternyata pas satunya lagi si Landman meluncur, di situ ada RRQ juga. Baru sadar kayaknya dia. Iya, baru tahu. Kayaknya mereka nggak tahu kalau di sana ada tim lain. Iya, di sana juga ada. Di sana juga ada. Benar-benar posisinya kejepit dari RRQ-nya sendiri. Tapi di sini dari Boom yang sudah mencoba untuk mendapatkan komponnya, mencoba untuk memantau pergerakan RRQ. Andai kata dari Boomnya mencoba untuk maju aja, ini nggak baik buat Boomnya juga karena dia mungkin bisa meratakan RRQ tapi harus terculik dengan tim yang lain. Iya, di mana tim nomor 3 itu First Rider kalau First kalian. Rider. Ya, jadi ini sebenarnya karena memang zonanya sudah mulai kebaca arahnya kemana, mungkin objektif mereka memang untuk masuk ke zona tersebut walaupun harus melakukan sebuah riskan move seperti yang tadi dilakukan oleh teman-teman RRQ. Cuman ya nggak ditabrak di awal-awal karena gue yakin tim yang lain juga pasti mikir kalau gua nabrak di awal-awal nih cuman dengan nge-spot vision yang udah dibuka sama RRQ, hey ini zonanya udah kelihatan, udah pasti gua bisa di backstep sama tim yang lainnya, jadi lu main hati-hati ya. Yes, harus lebih safety Iya, lagi ya. betul. Dan ada yang unik sih, ada UAV di mana Yep. posisi dari Aura. Aura mana ini auranya nih? Iya. Aura harus Di depan ya? berhadapan, Iya. harus Nah. berhadapan sama tim Boom yang Iya. sudah masuk ke UAV juga tadi Igapsnya ya. Which is Betul. dari Igapsnya sudah menginfokan, coy ada satu tim lagi coy yang bakal langsung coming dan ketahuan semua. Di Yep. mana RRQ juga ketahuan, Capital yang tersisa 1 orang juga ada Ketahuan. Magicial juga harus ketahuan. Bener-bener UAV malah petaka sih. Iya, memang sebagai tamu yang gak pernah diundang ya. Iya, nggak pernah diundang, datang sendiri pergi sendiri. Datang Dan kapitalnya sendiri. coy, kita bisa lihat kapitalnya meluncur hayu gitu aja jauh ke sana Iya. ya. Tadi Dan udah wah dihancurin. arah makanan DG dong. Iya, kapital Misi salah Bang. kayaknya. Dia masuk ke lubang Iya. buaya dan ini dia harus berhadapan Kedengeran dengan sih. kedengaran Pasti. pasti. Dan dari tim sebelumnya di mana tim DG-nya juga pasti ngelihat tuh ada yang terbang nih. Apa nih makanan Apa nih? nih? Gas lah hayu. Iya gas lah, tapi ini masih agak pelan-pelan. Mungkin karena dia takut juga. Mau nggak mau toh pada dasarnya zonanya bakal nutup, pasti keluar juga nih the last man standingnya. Iya, ini menurut gua dari kapitalnya terbang, kalau dia move dia nggak baik, tapi dia nggak move juga nggak baik. Jadi memang kayak kurang aja kesempatannya gitu. Nah, tapi kalau DG terlalu lama buat nungguin the last man standingnya dari Capital. Untuk masuk ke next zone jadi PR juga buat mereka yang dimana tim-tim lain objektifnya itu adalah secure kompon di zona selanjutnya dulu. Karena dari tim DG kemungkinan nggak tahu kalau ini memang hanya 1 orang. Dan itu dia langsung dihajar oleh Raven menggunakan shotgun ya. Yap, Dimana dan Raven ini di sini dia harus mendapatkan- cepat ngejar sih, harus Iya. cepat ngejar karena lihat tuh udah banyak banget tim yang akhirnya maksain diri buat masuk ke zona selanjutnya. Salah satunya adalah Aura NSC. Yes, dimana Aura NSC di sini mencoba untuk vision ke arah First Rider, tapi dari Maybe berhasil mengknockdown seorang Kapten Wawan di sini yang harus di NK. Oh belum ya, masih belum aman Santai. aja karena Nafas. oke, masih nafas saja karena zona juga sudah mulai menyusut dan ombak yang mencoba untuk nge-spray mendapatkan Wawan berhasil di steal kill oleh ombak Gokil. nampaknya di sini. Dan ini dia mencoba untuk langsung masuk ke dalam aja, mencoba untuk maju. Ada granat, udah pop-up global, aman sudah posisinya. Aura NSC-nya masih 3 orang, harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus di mana ada Boom dan juga ada pelontar. First Rider. Pelontar, ini dia dari PW harus terkena down. Iron Man-nya sendirian, bingung sudah Iron Man-nya. Gimana masih mencoba untuk revive dari PW-nya, tapi bisa lihat di sisi lain ada Boom-nya yang mencoba untuk menghancurkan 2 tim sekaligus. Ini dia berhasil untuk mendapatkan poin-poin kill dari Mang, berhasil mendapatkan copek, menggunakan granatnya. Igas berhasil mendapatkan Diwan. Ini dia makanan enak sekali buat Boom, mencoba untuk nge-spray. Ever Alpanya berakhir sudah di posisi ke-7. Aura NSC-nya menyusul di posisi ke-6. RRQ Hades yang gak mau hilang momen mencoba untuk nge-spray menggunakan pelontar kepala
Maybe hilang, sudah pakai baretanya, dipelontarin lagi. Yes, itu dia Herman dengan clutch play-nya, solo kill juga. Di sisi lain Herman gak berhenti sampai situ karena perlu di-remain lagi di belakang masih ada tim nomor 11 juga. Tapi ada satu member dari RRQ yang udah di-PR-kan untuk secure zona selanjutnya. Benar. Dan itu dia kalau kita lihat Mr. Home Karena- berhasil knock satu orang dan nge-finishing aja buat pelontar. member dari RRQ. Tapi di sisi Pelontar. lain Bigetron juga berhasil berkelas satu dan Hades harus puas di posisi kelima. Yes. Bigetron juga harus gugur di posisi keempat dan boom, kali ini tersisa 3 orang, 2 orang lebih tepatnya karena Mang udah lumayan kekenok. Raven berusaha untuk pakai grapple hood ke arah depan dan berhasil berkelas satu member lagi dari Red Bull Rebellion. Yes. 2 man standing tentunya untuk teman-teman dari RBR. Masih ada boom juga, masih ada DG. Kali ini 2-2-2 Terus, tentunya. yes. Itu dia Fruits yang ternyata terlalu cepat keluar dari persembunyiannya dan harus kenok begitu aja. Dan masih ada Raven juga berusaha untuk sedikit spray out ke arah depan. Tapi masih ada Nuting. udah pecah mencari posisi dari sebelah kiri. 1 Damsut. versus 2 dan boom, harus gugur di posisi ketiga. Yes, di sini kita bisa lihat ada DG Esport yang akan berlawanan dengan Mr. Home sendirian. Oke, Home. mencoba untuk di bareta, dimajuin, bakal di jumpsuit, belum. Oke, mencoba untuk vision lagi, mencoba memakai inhalernya, mencoba untuk mundur. Mestinya Mr. Home-nya langsung tereliminasi aja, tapi nggak bisa karena sudah didapatkan satu killnya oleh DG Esport. Yes, DG finally berhasil berpegang buya di game ketiga Congratulations. Dan tadi ada beberapa match yang sebenarnya bahkan sebelum menutup zona itu menarik banget, dimana seorang Pil tadi dia udah nggak knock satu member dari First Rider, pengen finishing pakai pelontar. Tapi menurut gue mispositioning. Kenapa? Karena spot kompon dia kan cuman itu ya, cuman apa namanya?